Halo semuanya, ini adalah video pertama aku. Perkenalkan, nama aku Naomi Hosyana Silalahi. Aku kuliah di Poltekkes RI Medan dengan jurusan kebidanan. Nah, di sini aku akan ngebahas tentang kanker serviks. Sebelum aku ngebahas tentang kanker serviks, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Jadi, apa sih kanker serviks tersebut? Nah, kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Biasanya sih kanker serviks itu tidak menimbulkan gejala apapun pada tahap awal. Nah, gejala baru muncul pada saat kanker tersebut sudah mulai menyebar loh. Nah, berdasarkan penelitian WHO di tahun 2014, ada lebih 92.000 kasus kematian pada wanita itu disebabkan oleh penyakit kanker. Nah, dalam kasus tersebut, ada 10% yang disebabkan oleh kanker serviks. Lalu, apakah kalian tahu bahwa kanker serviks ini merupakan jenis kanker yang paling mematikan pada wanita setelah kanker payudara loh. Apa sih penyebab kanker serviks tersebut? Kanker serviks tersebut pada umumnya disebabkan oleh infeksi HPV, yaitu Human Papilloma Virus. Infeksi ini dapat ditularkan pada saat berhubungan seksual. Ada dua jenis turunan HPV. Yang pertama, HPV 16 dan HPV 18 yang diketahui berperan 70% dari kasus kanker serviks loh. Dan kedua HPV ini tidak menimbulkan gejala apapun pada tahap awal sehingga wanita tidak dapat menyadarinya. Adapun faktor penyebab lainnya, yang pertama, memiliki pasangan seksual yang mempunyai riwayat infeksi menular secara seksual. Yang kedua, sering bergonta-ganti pasangan pada saat berhubungan seksual. Yang ketiga, adanya kebiasaan merokok. Yang keempat, pertama kali melakukan hubungan seksual kurang dari 20 tahun. Dan yang kelima, kontrasepsi secara oral. Lalu gimana sih gejala dan tanda-tanda kanker serviks? Nah, gejala dan tanda-tanda kanker serviks ini tidak mudah untuk diketahui loh. Kita bisa memeriksakan diri kita ke dokter ataupun ke bidan untuk melakukan pemeriksaan. Nah, adapun gejala dan tanda-tandanya, yang pertama, adanya perdarahan yang tidak normal pada vagina. Misalnya, perdarahan pada saat berhubungan seksual, perdarahan setelah menopause, perdarahan padahal kita sedang tidak menstruasi, dan menstruasi yang berkepanjangan. Yang kedua, siklus menstruasi yang tidak teratur. Yang ketiga, nyeri pada saat berhubungan seksual. Yang keempat yaitu adanya keluar cairan dari vagina seperti keputihan yang berbau amis dan disertai darah. Dan yang kelima, ada nyeri pada panggul. Nah, lalu gimana sih cara mendeteksi dini kanker serviks itu? Nah, kita tidak perlu khawatir. Kita bisa melakukan pemeriksaan screening setiap 3 tahun sekali hingga berusia 30 tahun dan kemudian dilanjutkan 5 tahun sekali jika hasil tesnya normal. Adapun alat screening yang paling baik untuk mendeteksi adanya kanker serviks adalah tes pap smear. Nah, tes pap smear adalah metode screening serviks yang digunakan untuk mendeteksi sel-sel yang berpotensi sebagai kanker serviks maupun prakanker. Tes pap smear ini bisa dilakukan oleh dokter ginekolog atau dokter kebidanan dan juga seorang bidan. Nah, dokter dan bidan akan menggunakan spekulum untuk membuka dinding vagina agar mereka dapat melihat serviks Anda dengan jelas. Lalu, dokter atau bidan akan menggunakan spatula atau sikat yang lembut untuk mengambil sedikit sel dari serviks Anda. Nah, lalu sel-sel tersebut akan dikirim ke laboratorium untuk diperiksa apakah sel tersebut memiliki kanker serviks ataupun tidak. Nah, biasanya untuk melakukan tes pap smear, wanita tidak dianjurkan untuk melakukan hubungan seksual selama 3 hari sebelum menjalani tes tersebut. Dan juga, wanita tidak diperbolehkan untuk menjalani tes tersebut ketika sedang menstruasi. Lalu, bagaimana sih cara pencegahan kanker serviks tersebut? Nah, yang pertama, melakukan vaksinisasi HPV. Yang kedua, melakukan hubungan seksual dengan aman. Yang ketiga, hindari kebiasaan merokok. Dan yang keempat, selalu rutin menjalani tes pap smear. Nah, jadi selama ini banyak yang bertanya, gimana sih pengobatan kanker serviks? Pengobatan kanker serviks itu dilakukan tergantung dengan stadiumnya. Yang pertama yaitu stadium prakanker serviks. Nah, ini diobati dengan cara membuang semua sel-sel yang tidak normal dari lapisan serviks dan memotong secara lokal agar tidak terjadinya kanker serviks. Yang kedua yaitu ada stadium awal. Nah, stadium awal ini diobati dengan cara membuang uterus atau histerektomi dengan terapi radiasi yang tinggi yang bersamaan dengan kemoterapi.
Terus yang ketiga, itu stadium lanjut. Nah, diobati dengan cara radiasi yang tinggi dan bersamaan dengan kemoterapi. Nah, jadi kan udah tahu kan apa itu kanker serviks, gimana penyebabnya, apa aja gejalanya, gimana cara kita mendeteksi dini, dan juga pencegahan serta pengobatannya. Nah, jadi sebagai wanita, kita harus melakukan pemeriksaan yang rutin dan kita harus hidup sehat. Jadi, inilah penyuluhan tentang kanker serviks yang dapat saya berikan kepada kalian. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dadah, sampai ketemu lagi.